Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardianti. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem 12 nervus. Baiklah, di sini. Dan di sini ada sistem saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak merupakan alat tubuh yang amat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak berada di dalam rongga tengkorak, baik otak utama adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Dan di sini ada sistem saraf tepi atau SST, yaitu saraf kranial dan saraf spinal, di mana fungsi dari saraf kranial yaitu berkomunikasi, fungsi mengunyah, hingga fungsi menelan. Dan fungsi dari saraf spinal yaitu sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat atau otak dan medula oblongata. Baiklah, di sini ada cerebellum, dan di sini ada corpus callosum, di sini ada hypothalamus, dan di sini ada pituitary gland, pons, reticular activating system, medula, cerebellum atau di sini ada thalamus, di sini ada cerebral cortex. Dan fungsi dari otak tengah atau midbrain yaitu untuk membantu dalam proses penglihatan atau visual serta proses pendengaran pada tubuh kita. Yang kedua, ada fungsi dari pons, yaitu sebagai pusat dari 4 saraf kranial utama, yakni nervus trigeminal, nervus abducens, nervus facialis, serta nervus vestibulocochlear. Dan selanjutnya adalah dari fungsi medula oblongata. Medula oblongata adalah salah satu bagian dari batang otak yang berada di bawah pons, yang berfungsi untuk seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, fungsi pembuluh darah, dan serta menelan dan bersin. Terus yang keempat ada cairan cerebrospinalis yang berfungsi sebagai bantalan untuk melakukan pemeriksaan lunak otak, dan medula spinalis juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinalis. Terus ada cerebrum atau otak besar, di mana otak besar ini merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ Anda juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Batang otak adalah struktur yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak ada di bawah cerebrum serta di depan cerebellum. Dan batang otak atau yang juga disebut dengan brainstem adalah komponen yang terdiri 3 organ, yakni otak tengah, pons, serta medula oblongata. Terus di sini juga bagian otak manusia ada lapisan pelindung yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi atau dua kranial. Dan di sini ada olfaktori, di sini ada optik, di sini ada okulomotor, di sini ada trigeminal, facial, vagus, hipoglosal, cranial accessory, glosopharyngeal, vestibular
Lokohir dan abdusen, dan dimana di sini adalah saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf sensori dari hidung sebagai perangsang bau, dan kedua ada saraf optik merupakan saraf sensori dari retina sebagai saraf penglihatan. Saraf okulomotor merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata kita menuju otot-otot pada bola mata. Terus yang keempat ada nervus radialis, ada nervus thoracisus, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya yang dan selanjutnya yaitu ada selanjutnya itu yaitu sistem saraf sadar. Manusia memainkan peranannya sangat penting. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terus yang ketiga ini ada sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Ini gambarnya. Ini juga. Di mana terdiri dari nervus hippologus, ada nervus occipitalis minor, nervus thoracisus yang berjumlah 31 dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di mana sumsum tulang belakang adalah struktur yang paling penting antar tubuh dan otak. Sumsum tulang belakang membentang dari foramen magnum, di mana ia kontinu dengan medula ke tingkat pertama atau kedua vertebra lumbalis. Adalah penghubung penting antara otak dan tubuh dan dari tubuh ke otak. Sumsum tulang belakang adalah 40 sampai 50 cm panjangnya dan 1 cm sampai 1,5 cm. Dua baris berturut-turut akar saraf muncul pada setiap sisinya. Akar ini merupakan saraf bergabung distal untuk membentuk 31 pasang saraf spinalis atau sumsum tulang belakang adalah struktur silinder jaringan saraf terdiri dari materi putih dan abu-abu, seragam terorganisir dan dibagi menjadi 4 wilayah: serviks C, serviks T, serviks L, dan sakral atau S, yang masing-masing terdiri dari beberapa segmen. Saraf tulang belakang berisi saraf sensorik dan motorik dan keseluruhan bagian tubuh. Meskipun sumsum tulang belakang merupakan hanya sekitar 2% dari sistem saraf pusat atau SSP, fungsinya yaitu sangat penting. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.